Lillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islami Tindah dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema Papa Mama jangan berantem lagi ya. Masya Allah. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu buat tema kita hari ini. Masya Allah. Pembelajaran buat kita juga sebagai orang tua, buat anak-anak juga. Masya Allah tadi guru kita sudah menyampaikan bahwa suami itu penuntun. Nah penuntun itu biasanya harus tahu jalan. Biar tahu jalannya kita nonton Islam itu Indah. Masya Allah. Dan kebetulan juga di sini ada bintang tamu kita. Ada Erin yaitu juara satu MTQ internasional. Masya Allah kita kasih kesempatan untuk bintang tamu kita untuk bertanya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Kakak Erin. Masya Allah silakan. Ya, Erin mau bertanya kepada Ustazah. Ustazah, banyak sekali anak yang trauma ketika melihat orang tuanya bertengkar. Bagaimana cara menghilangkan rasa trauma anak yang terlalu sering melihat orang tuanya bertengkar ya Ustazah? Terima kasih Ustazah. Waduh, Masya Allah ini bagus banget nih karena banyak orang-orang dewasa yang terjebak sama trauma masa kecil nih Ustazah. Nah itu mungkin boleh dijawab melalui tausiah, silakan Ustazah. Mari Teh Herin, Ya, Mas Mikdad, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Masya Allah, betul-betul anak ini kalau melihat orang tuanya berantem apalagi sangat parah perkelahiannya bisa merusak mental anak. Kalau anak sudah rusak mentalnya bisa membuat mereka trauma. Kalau mereka sudah trauma akan masuk ke dalam alam sadarnya. Dan pada akhirnya tidak fokus melakukan hal-hal yang positif. Belajarnya jadi terganggu, prestasinya jadi menurun. Kemudian kecerdasan sosialnya juga jadi terganggu. Misalnya mereka jadi anak yang nakal, suka iseng sama teman-temannya yang punya orang tua harmonis. Bukan karena dia benci pada temannya, tapi karena ada rasa iri yang susah untuk dia ungkapkan. Akhirnya rasa irinya terekspresikan dengan sikap yang tidak menyenangkan. Gitu ya. Jadi bagaimana kalau ada anak punya trauma supaya trauma ini tidak mengganggu kesehariannya. Pertama, carilah pengalihan yang positif jamaah sekalian. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kalau kita berzikir sama Allah, insya Allah hati kita menjadi tenang. Maka yang pertama cari pengalihan yang positif, misalnya kita bertilawah, kita berzikir. Kemudian yang kedua, kita mencari lingkungan yang positif juga. Misalnya kita mencari masjid tertentu untuk beraktivitas, misalnya jadi aktivis atau remaja masjid yang banyak pengajiannya, berkawan dengan orang-orang yang soleh. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang soleh, kita menjadi soleh juga. Kalau kita mencari lingkungan yang buruk, kita juga bisa menjadi orang yang buruk. Pastikan juga kalau misalnya malam kepikiran lagi orang tua yang lagi berantem, aduh kepikiran lagi, ambil wudhu, gelar sejadahnya, tutup auratnya menghadap kiblat, kita melaksanakan sholat malam. Memohon kepada Allah, ya Allah bukakanlah hati orang tua saya. Lembutkanlah hati mereka ya Allah agar mereka tidak berselisih lagi. Aku mencintai mereka ya Allah, aku mencintai ayahku, aku mencintai ibuku. Keberadaanku di dunia ini tidak akan pernah ada kalau bukan karena wasilah mereka. Walaupun memang engkau izinkan mereka bertengkar sekarang, tapi maafkanlah mereka, berikanlah rahmat dalam rumah tangga kami ya Allah, dalam keluarga kami. Makanya penting Bu, kalau kita ada orang yang sedang menikah, kita doakan semoga sakinah, mawaddah, warahmah. Apa itu sakinah? Sakinah itu tenang, tentram. Tentram dan tenang itu artinya tidak banyak suara yang tidak penting dalam rumah tangga. Contohnya ibu-ibu nggak banyak ngomel walaupun suaminya melakukan hal yang sepele kesalahannya. Kadang-kadang ibu-ibu dikit-dikit ngomel. Suami salah naruh handuk, ngomelnya kayak gerbongnya kereta api. Masya Allah. Ibu-ibu juga ngomel kalau misalnya suaminya naruh piring kotor sembarangan, ngomelnya panjang. Kalaupun mau ngomel itu jangan di depan anak. Kalau anak udah pergi ke sekolahnya bolehlah dikit-dikit ngomel, tapi jangan terlalu panjang ngomelnya. Karena bapak-bapak kalau ibu-ibu ngomel cuma nangkep 5 kata pertama saja.
Ya Bu ya. Ya Masya Allah, baik biar gak ngantuk, saya akan kasih kesempatan jamaah untuk bertanya langsung. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, coba saya mau lihat antusiasnya, semangatnya. Siapa di sini yang mau bertanya langsung sama guru-guru kita, angkat tangannya yang paling tinggi, yang semangat. Coba Bu, siapa yang mau bertanya? Waduh, Masya Allah. Yang ini semangatnya kurang kayak anak-anak PAUD saya. Gitu saya mau kasih kesempatan buat ibu yang sebelah sini dulu, yang di atas. Iya, ibu mau bertanya kan? Saya tahu kelihatan dari mimik wajahnya. Boleh Bu berdiri, perkenalan dulu siapa namanya, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau kenalan dulu ya Ustadz. Saya Ibu Badriah dari Jamaah Majelis Taklim Nurul Hidayah, Desa Cihoe, Ciseeng, Bogor. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong. Saya mau bertanya ke Pak Ustadz Maulana. Pak Ustadz Maulana, udah. Siapa namanya tadi? Badriah enggak pakai Siti Pak. Oh aduh, istrinya teman saya itu. Nyanyi dong kita. Tahan, untung dijawab sendiri. Silakan Bu pertanyaannya. Begini Ustadz, bolehkah seorang anak mengingatkan kepada orang tuanya dengan cara emosi karena sering berantem? Terus gimana ya Ustadz itu? Tolong penjelasannya. Baik. Dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengingatkan orang tuanya supaya nggak berantem, tapi pakai emosi anaknya. Oke. Nah ini boleh nggak Ibu Ustaz? tadi kesini naik apa? Naik bis. Naik bis Mungkin katanya. belum berhenti goyangnya. Tadi nanyanya gini. Naik kapal laut ya Ustaz. Baik kepada semuanya. Jamaah Islam Tunda yang ada di rumah. Yang lagi duduk sama anaknya. Wahai orang tua. Dan ketika dia bertengkar. Nah kita berada ke posisi anak. Apa yang dilakukan anak? Tadi makasih banyak Ustazah ini. Masya Allah tabarakallah. Saya senang kalau diarahkan pada kebaikan. Tadi Ustazah ini kalau melihat orang tuanya datanglah ke masjid. Kemudian doakanlah orang tua. Bukan malah marahin orang tua. Boleh nggak memarahi orang tua? Jawabannya tidak boleh. Tidak ada urusan. Kalau orang tuanya kelewatan katanya. Kalau kelewatan suruh balik. Bukan kelewatan, jalannya kelewatan Ustaz. Maksudnya terlalu berlebihan. Ya Allah. Itu mah Maka orang tua dalam hal ini tetap orang tua kita. Walaupun dalam artian, mohon maaf, sudah kelewatan. Maka diingatkannya dengan berbagai cara. Kalau memang mampu menggunakan tangan dalam artian kekuatan, silakan. Datanglah ke Pak RT. Pak RT yang tenangin. Yang kedua, kalau memang bisa dalam keadaan ngucap, bolehlah. Atau putar Islami tindak kencang-kencang. Atau ceramah yang membuat adem. Atau tilawah Quran dan sebagainya. Yang ketiga, atau undang guru-guru datang pengajian di rumah. Betul tidak? Yang ketiga, dalam hati. Itu tadi doakan. Tadi Ustaz ini ngajarin doakan. Maka seorang anak, jikalau ada orang tua bertengkar kelewatan, maka orang anak melakukan dua hal. Mau tahu yang pertama? Kasih sayang. Kita tidak boleh membenci orang tua. Bagaimanapun orang tua adalah orang tua kita. Betul tidak? Betul. Memang, mohon maaf ya. Mohon maaf, yang dibenci perbuatannya. Tapi Betul. dianya nggak boleh dibenci. Betul, Masya Allah. Yang kedua, kasih sayang kan? Ya. Yang kedua, lemah lembutlah sama orang tuamu. Baik, saya akan kasih kesempatan lagi buat bertanya. Kira-kira ada yang mau bertanya lagi nggak Bu? Wah, masih banyak. Masih ada yang mau bertanya nggak Bu? Oh masih, ya udah deh kalau gitu. Nih, saya nunggu Ibu angkat tangan sebenarnya tadi. Ibu boleh berdiri, siapa namanya? Kenalan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nayati dari Majelis Taklim Nurul Hidayah, Desa Cihoe, Parung, Bogor. Masya Allah, boleh tepuk tangan dulu dong. Desa Cihoe nih, silakan. Mau Ibu. tanya dong Ustazah, Ya, jika ada orang tua yang sering bertengkar,
apakah seorang anak boleh membencinya? Karena anak tersebut merasa tidak diperhatikan lagi serta kasih sayangnya. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya, mohon jawabannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Masya Allah. Biasanya anak sama orang tua itu sayang. Tapi kalau sampai ada anak ingin benci pada orang tuanya, sepertinya orang tuanya kelewatan. Ya bukan yang jalannya kelewatan tadi ya Mas Mikdad ya. Ya, Beda. memang suka agak lain guru kita satu ini. Jadi maksudnya begini, sebesar apapun kesalahan orang tua kita, kita tidak boleh membenci mereka. Karena kalaupun mereka berantem bukan karena mereka membenci kita anaknya, tapi ada masalah dalam rumah tangga di antara pasangan ayah dan ibu, suami istri, itulah yang ada masalahnya. Anak tidak punya kontribusi apapun dalam pertengkaran mereka. Maka seorang anak tidak boleh membenci orang tuanya. Sebagai anak kita disuruh apa? Kita disuruh meminta ridho dari kedua orang tua kita. Kenapa? Karena kita sebagai anak dapat ridho dari Allah kalau orang tua kita ridho. Dan kalau orang tua kita tidak ridho karena kita membencinya, Allah juga jadi tidak ridho kepada kita. Ridhollahi fi ridhal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridhonya Allah kepada kita itu karena orang tua kita ridho kepada kita. Dan kemarahannya Allah kepada kita karena orang tua kita menjadi marah kepada kita. Maka sebisa mungkin kita tidak pernah membenci mereka supaya kita mendapatkan keridhaan dari mereka. Kemudian tadi yang sudah dibacakan di awal tadi oleh Ukhti Erin tadi, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kita selalu disuruh untuk berbuat baik. Kalau mereka sudah dewasa, mereka sudah tua orang tuanya, kita disuruh berbuat baik, bahkan ngomong aja nggak boleh, Bu. Ngomong aja nggak boleh. Kalaupun memang mereka berantem terus kita misalnya merasa tersakiti dan kecewa, ya sudah kita bilang sama mereka, "Papa, ini ada cerita, Bu. Ada seorang anak yang selalu melihat ayah dan ibunya bertengkar, pada akhirnya orang tuanya masing-masing packing, Bu. Ambil baju ke dalam koper, yang ayahnya mau ngambil mobil ini, yang ibunya mau pergi bawa mobil yang itu, anaknya udah bersiap-siap di depan rumah sambil bilang sama bapaknya, "Papa mau pergi silahkan, Mama mau pergi silahkan, tapi ingat saya tidak akan pernah membenci kalian berdua. Jadi kalau kalian berdua pergi mungkin suatu saat saya akan benci sama kalian. Kalau kalian tidak ingin saya benci sama kalian, tolong tetap ada di rumah ini." Akhirnya orang tuanya nggak jadi, Bu, pergi. Akhirnya ayahnya meluk si anak, ibunya meluk si anak, nggak jadi berantem, tidak jadi pergi. Maka keburukan itu kita rangkul dengan kebaikan dan penuh kelembutan, insya Allah jadi solusi. Masya Allah. Alhamdulillah jamaah luar biasa ya, pagi-pagi kita dapat ilmu yang luar biasa. Nah berikutnya akan ada penyampaian ayat yang berkaitan tentang tema kita hari ini yang akan dibawakan oleh Erin dan dilanjutkan dengan penjelasan oleh guru kita Ustadz Syam. Silakan guruku. Baik, dan Erin. sampai guruku Ustaz Maulana Ustazah ini. Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6. Silahkan Erin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijarah عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم
تجزون ما كنتم تعملون. Al-Quran, surah At-Tahrim ayat 6 dan ayat 7. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, peliharalah diri kalian, wa ahlikum, berikut keluarga kalian, nara, dari api neraka, waquduhan nas wal hijara, api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan juga batu. Alaiha malaikah, penjaganya adalah malaikat-malaikat. Malaikat yang seperti apa? Ghiladun syidadun, malaikat-malaikat yang kasar, yang keras. La ya'sunallah, tidak akan pernah mendurhakai Allah sekalipun malaikat tersebut kasihan dengan penduduk neraka. Ma amarahum, mereka mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun penduduk neraka tersebut merintih meminta dikasihani, akan tetapi wa yaf'aluna ma yu'marun, para malaikat tersebut akan taat kepada Allah dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini kita belajar, ternyata hidup di dunia ini jangan hanya masuk surga sendirian, jangan hanya takut neraka sendirian. Pengennya Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah kita takut neraka dan membuat keluarga kita juga takut akan api neraka. Kita takut akan azabnya Allah, murkanya Allah, dan membuat keluarga kita juga takut akan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita menjadi seorang lelaki yang hanya memikirkan ibadah diri sendiri, akan tetapi pikirkanlah juga ibadahnya pasangan kita, pikirkanlah juga ibadahnya anak-anak kita, pikirkanlah juga bagaimana akhlak mulia daripada keluarga kita. Banyak di antara kita memiliki keegoisan, memikirkan bahwa saya ini imam, saya ini laki-laki, saya ini seorang ayah, saya ini seorang suami, hormati saya, muliakan saya. Tapi dia lupa untuk memuliakan daripada pasangan dan juga anak-anaknya. Pertanyaannya, ketika muncul sifat seperti hal tersebut yang membuat egois dalam diri, apakah orang tersebut bisa meminta maaf kepada anak-anaknya atau bahkan termakan oleh kalimat orang tua tetap orang tua, tidak ada orang tua yang salah? Maka yang seperti ini adalah hal yang keliru. Kita lihat sahabat Nabi SAW. Seperti Abdullah bin Amr bin As misalnya, duluan anaknya masuk Islam daripada orang tuanya. Banyak sahabat Nabi SAW yang justru hidayah itu datang daripada anaknya. Makanya tidak ada yang keliru dan salah ketika orang tua meminta maaf kepada anak karena kekeliruannya. Orang tua juga manusia biasa, kadang salah, kadang khilaf, maka sangat boleh untuk meminta maaf kepada anak. Masya Allah. Terima kasih guru Ustaz Syam dan Erin. Sebentar. Kasih. Ibu, ya Allah. Dari tadi itu dari memang, tadi aduh. nih tuh. Ustaz Syam sampai Orang lagi pengajian, ngobrol, bertengkar lagi dia. Bukan, saya dari tadi hilang fokus. Saya tuh dengerin Ustaz Syam tapi dengerin ibu-ibu ini. Berdua kenapa sih debat terus dari tadi ini? Ada masalah apa sih, berantem ya? Kenapa sih Ibu? Ini loh, masalah anak itu Pak Ustadz. Jadi saya tidak setuju kalau seorang tua selalu mengalah sama anaknya. Oh, yang tadi saya bahas sama Ustaz Syam, jadi ibu yang nggak setuju kalau orang tua minta maaf sama anaknya. Kalau ibu ini kenapa? Enggak gitu dong Bu. Ibu ada apa Bu? Lihat. Gimana Bu? Ibu kenapa? Kalau ibu nggak setuju, kalau ibu gimana? Justru kita harus ngertiin anak biar mereka tuh bisa nurut sama orang tua. Tapi saya tidak setuju Bu kalau orang tua selalu mengalah sama anaknya. Aduh. Ini jadi permasalahan yang tadi kita bahas nih. Gimana Ustadz? Yang satu nggak setuju kalau bisa orang tua minta maaf, yang satu setuju. Yang benar harus gimana sih Ustadz? Daripada kita lihat dia lagi berdebat. Iya. Lebih bagus kita lihat nih, ada yang mau lewat nih. Oh yaudah deh kalau gitu, tapi nanti kita bahas ya setelah yang satu ini. Tetap di Islam Intinya Jamaah. Alhamdulillah. Aduh udah kemarin.